Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Chandra Kusuma, Sarjana Pendidikan Sains, Magister Pendidikan dari Politeknik Negeri Malang. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi dengan topik matriks. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan determinan matriks. Yang kedua adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan inverse matriks. Selanjutnya, suatu determinan merupakan suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matrik bujur sangkar. Contoh yang pertama pada matrik berordo 2x2. Jika terdapat matrik A yang elemennya adalah A, B, C, dan D, maka untuk menentukan determinan matrik dari A adalah menggunakan rumus dengan determinan A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Simbol dari determinan itu dapat ditulis menggunakan kalimat determinan atau det, atau juga boleh menggunakan seperti simbol tanda mutlak A. Artinya adalah determinan. Contoh, perhatikan dua matrik berikut yang berordo 2x2. Yang pertama, jika matriknya 3 min 2, 7 min 1, maka nilai determinannya adalah A-nya 3, D-nya min 1, artinya 3 kali min 1 dikurangi B kali C, B-nya 7, B-nya negatif 2, C-nya 7. 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 2 kali 7, negatif 14. Sama halnya sama dengan negatif 3 ditambah 14. Sama dengan 11. Kemudian yang B, matrik 0, 2, min 3, min 9, nilai determinannya adalah A kali D, 0 kali min 9, dikurangi 2 kali min 3. 0 kali min 9 adalah 0, dikurangi 2 kali negatif 3, negatif 6. Sama halnya 0 ditambah 6 sama dengan 6. Untuk determinan berordo lebih dari sama dengan 3 kali 3. Kalian gunakan ekspansi kofaktor, di mana ekspansi kofaktor ini terdiri dari ekspansi kofaktor baris dan ekspansi kofaktor kolom. Di dalam perhitungan kofaktor, kalian perhatikan bilangan yang diberikan tanda di matrik menggunakan positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Contoh, pada determinan matrik A yang beranggotakan 1 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, berordo 3 kali 3, maka kita cari nilai determinannya adalah kita gunakan yang pertama adalah kofaktor baris. Ya. Kofaktor baris, karena matrik tersebut terdiri dari 3 baris, kita gunakan bisa baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Saya ambil salah satu menggunakan baris pertama, yaitu bilangan yang kalian perhatikan adalah 1, 2, dan 3. Kemudian kalian berikan tanda positif, negatif, positif. Dimulai dengan tanda angka pertama pada baris pertama positif.
Berarti positif 1 kita gunakan angka 1, artinya yang berkaitan dengan 1 pada baris pertama dan 1 pada kolom pertama kalian tutup. Berarti tinggal matrik yang ada adalah 5, 4, 2, 1. Kemudian pada baris pertama kolom kedua, angka 2. Angka 2 ini tadi adalah negatif 2. Berarti yang berkaitan dengan baris pertama kolom kedua, kalian tutup, tinggal berisi angka 4, 4, 3, 1. Kemudian, bilangan yang ketiga pada baris pertama, ya, angka 3 bernilai positif. Berarti baris pertama kolom ketiga kamu tutup, kamu abaikan, tinggal angka 4532. Artinya matrik yang ada di sini dengan tanda mutlak artinya adalah kita cari determinannya. Matrik yang ada di dalam kurung ini yang seperti tanda mutlak adalah berordo 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 kalian pakai dengan menggunakan rumus AD dikurangi BC. Artinya yang pertama 5 kali 1 5, 4 kali 2 8, berarti 5 dikurangi 8 min 3. Determinan matrik ini. Yang ini 4 kali 1 4, 4 kali 3 12, artinya 4 dikurangi 12 adalah min 8. Kemudian 4 kali 2 8, 5 kali 3 15, 8 dikurangi 15 min 7. Maka ketemunya adalah 1 kali min 3 negatif 3, 2 kali, min 2 kali min 8 tambah 16, 3 kali min 7 min 21. Kita jumlahkan adalah ketemunya negatif 8. Ini menggunakan kofaktor baris pertama. Sekarang kalau kita gunakan kofaktor pada kolom. Pada matrik ini pun juga kolomnya terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama 143, kolom kedua 252, kolom ketiga 341. Kita gunakan salah satu dari kolom. Saya ambil adalah kolom pertama. Berarti perhatikan bilangan 1, 4, dan 3. Perhatikan tanda positif, negatif, dan positifnya. Berarti yang pertama adalah positif 1. Baris pertama, kolom pertama kita tutup. Berarti menghasilkan determinan dari 5, 4, 2, 1. Kemudian negatif 4. Pada kolom pertama, baris kedua kalian tutup. Menghasilkan determinan 2, 3, 2, 1. Pada angka ketiga, tandanya positif. Pada kolom pertama, baris ketiga kalian tutup. Menghasilkan determinan 2, 3, 5, 4. Setelah itu kalian carikan determinannya dari masing-masing matrik yang berordo 2 kali 2. 5 kali 1, 5, 4 kali 2, 8, berarti 5 kurangi 8. 2 kali 1, 2, 3 kali 2, 6, 2 kurangi 6, min 4. 2 kali 4, 8, 3 kali 5, 15, 8 kurangi 15, min 7. Berarti 1 kali negatif 3, negatif 3, negatif 4 kali negatif 4, positif 16, 3 kali negatif 7, min 21, ketemunya pun juga sama, negatif 8. Baik menggunakan kofaktor baris pertama negatif 8, kofaktor kolom pertama juga negatif 8. Kalau pengen kalian coba menggunakan kolom ketiga, boleh apa tidak? Boleh. Gunakan angka 3, 4, dan 1. Pasti hasilnya juga negatif 8. Saya lanjutkan. Untuk determinan ordo 3 kali 3, kalian selain menggunakan kofaktor, kalian juga bisa menggunakan namanya metode Sarus. Ya, yaitu dengan cara determinan A kali E kali I, ditambah
B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi dalam kurung B kali D kali I ditambah A kali F kali H ditambah C kali E kali G. Kalau kalian buat matrik bantu, dua kolom pertama ditaruh di sampingnya, kemudian kamu kalikan silang. Sekarang perhatikan nilai determinan matrik yang sebelumnya. Berordo 3 kali 3. Selain berordo 3 kali 3 tidak boleh menggunakan sarus. Kalian bisa menggunakan kofaktor. Ya. Saya buat angka bantu 2 kolom pertama. Di sini ada angka 1, 4, 3. Kemudian 2, 5, 2. Berarti A kali E kali I adalah, saya akan berikan tanda. Satu kali 5 kali 1 ditambah 2 kali 4 kali 3 ditambah 3 kali 4 kali 2 dikurangi. Nah, kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang bawah ke atas. Tiga kali 5 kali 3 ditambah 2 kali 4 kali 1 ditambah 1 kali 4 kali 2. 1 kali 5 kali 1, 5. 2 kali 4, 8 kali 3, 24. 3 kali 4, 12 kali 2, 24. 2 kali 4 kali 1, 8. 8. 3 kali 5, 15 kali 3, 45. Berarti menghasilkan bilangan 53 dikurangi 61 adalah negatif 8. Sama halnya dengan bilangan yang tadi kalian sudah ketemu adalah negatif 8 pada menggunakan cara kofaktor. Selanjutnya inverse matrik. Jika A dan B matrik bujur sangkar sedemikian rupa sehingga A kali B sama dengan B kali A menghasilkan matrik I identitas, maka B disebut balikan atau inverse dari A dan dapat ditulis menjadi B sama dengan A inverse. Matrik B juga mempunyai inverse yaitu A, maka dapat dituliskan A sama dengan B inverse. Jika tidak ditemukan matrik B, maka A dikatakan matrik tunggal atau singular. Jika matrik B dan C adalah inverse dari A, maka B sama dengan C. Sekarang matrik berordo 2 kali 2. Untuk mencari inverse-nya, ya, dengan syarat A kali D dikurangi B kali C tidak sama dengan 0. Nanti kalau sama dengan 0 adalah termasuk matrik singular. Rumusnya A inverse sama dengan 1 dibagi A kali D dikurangi BC atau nilai determinannya dari matrik tersebut dikali matrik D negatif B negatif C A sama dengan kamu masukkan nilai 1 per determinannya ke dalam matrik tersebut, menghasilkan bilangan seperti ini. D per AD min BC, min B per AD min BC, min C per AD min BC, A per AD min BC. Contohnya, diketahui matrik A 3152, tentukan inverse dari matrik A. Kita cari determinannya terlebih dahulu. Karena ini order 2 kali 2 berarti 3 kali 2, 6. Nah, atau 1 per 3 kali 2 dikurangi 5 kali 1. Perhatikan, isi di dalam matriks soal berubah. D sama A dibalik. Berarti 2, 3. Kemudian min B, min C. Nah, tinggal dikasih tanda negatif 1, negatif 5. 3 kali 2, 6. 5 kali 1, 5. Berarti 1 per 6 dikurangi 5. Matriknya tetap.
6 dikurangi 1, 6 dikurangi 5 adalah 1, maka 1 per 1 dikali matrik yang tetap menghasilkan 2 min 1 min 5, 3. Untuk inverse matrik berodo lebih dari sama dengan 3 kali 3. Diketahui misalkan matrik A M kali N, ya, bentuk umum suatu matriks. Nah, untuk mencari inverse-nya adalah 1 per determinan dari matrik A dikali adjoin A, di mana adjoin A itu adalah transpos dari kofaktor A. Perhatikan pula kalau kita berkaitan dengan kofaktor, maka perhatikan tanda positif, negatif, positif aturan berikut. Berarti sebelum mencari adjoin, kalian mencari terlebih dahulu adalah nilai kofaktor A-nya. Sekarang kita cari nilai kofaktor A-nya. Nah, sebelum mencari kofaktor A, di sini ada 1 per determinan matrik A. Nah, untuk matrik soal ini, sudah dicari nilai determinan pada slide sebelumnya, maka determinannya sudah kita tulis langsung sama dengan negatif 8. Sekarang kita mencarikan kofaktornya. Kofaktor yang pertama, berikan tanda positif negatif berselang-seling. Kemudian ketika kamu 1 ditutup, maka tinggal determinan 5, 4, 2, 1. Determinan dari 5, 4, 2, 1 adalah nilainya negatif 3. 5 dikurangi 8 negatif 3. Kemudian untuk yang baris pertama kolom kedua, negatif 2. Ya, ini ditutup. Berarti 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. Artinya apa? 4 dikurangi 12. 8. Negatif 8. Tapi karena di sini tandanya negatif, maka negatif 8 ketemu negatif, maka jadi 8. Pada baris pertama kolom ketiga, tandanya positif. Kita tutup berarti tinggal determinan dari 4, 5, 3, dan 2. Artinya 4 kali 2, 8, 3 kali 5, 15, 8 kurangi 15, min 7. Begitupun selanjutnya pada baris kedua. Kita ambil misalkan 4. Ya, berarti determinan dari 21, 23, 21. Artinya 2 kali 1, 2, 3 kali 2, 6. Berarti 2 dikurangi 6, min 4. Tapi karena tandanya negatif, berarti min 4 ketemu negatif jadinya 4. Sampai dengan kolom yang terakhir, baris terakhir, ya 1 misalkan. Nah, tandanya adalah di sini positif. Ditutup. Tinggal determinan dari 1, 2, 4, 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 4, 8. 5 kurangi 8, negatif 3. Tidak berubah tandanya karena di sini tandanya positif. Setelah ketemu kofaktor dari semua bilangan yang ada pada di matrik A ini, maka kamu tinggal mencari adjoinnya, yaitu adalah transpos dari matrik kofaktor A ini. Yaitu ditemukan adalah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ya, setelah ketemu adjoinnya, kalian bisa masukkan ke dalam rumus A inverse sama dengan 1/negatif 8 atau 1/det A adjoin A inverse, adjoin A. Nah, maka adalah 1/8 dari adjoin A-nya. Kemudian kamu kalikan ke dalam. Berarti 1/8 kali min 3 jadi 3/8. 1/8 kali 4 jadi min 4/8. Dan seterusnya sampai 1/8 kali min 3 jadinya adalah 3/8. Diperhatikan. Oke. Untuk aplikasi matrik pada jaringan listrik. Ya. Dalam suatu jaringan listrik, kita mungkin menemukan atau menentukan besar arus dari setiap cabang pada gambar berikut. Untuk menentukan kuat arus yang digunakan adalah dengan menggunakan hukum Kirchhoff,
bunyi hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama, pada setiap simpul jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Ya, yang kedua, hukum Kirchhoff yang kedua, di sekeliling setiap simpul tertutup, jumlah aljabar dari tegangan harus sama dengan jumlah aljabar penurunan tegangan. Sekarang kita hukum Kirchhoff yang pertama. Di sini nampak ya pada yang loop atas yang masuk itu I1, yang keluar adalah I2. Maka persamaannya adalah ya ada di sini ada I1, ada I2, kemudian ada I3. Nah, berarti yang masuk adalah I1 dan I3. Yang keluar adalah I2. Ya, artinya jika saya tulis adalah karena I2 berbeda sendiri, I1 ditambah I3 sama dengan I2. Nah, kita pindah ruas, I2-nya pindah ke sebelah kiri jadi negatif. Simpul A. Simpul B. Ya, di situ ada yang simpul B ya. Yang masuk ke A dan yang masuk ke B ya. Di sini yang masuk ke B ya, yang masuk ke B itu ada I2. Yang keluar ada I1 dan I3. Maka nilainya adalah I2 sama dengan I1 ditambah I3. Pindah ruas sebelah kiri diperoleh min I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Nah, untuk hukum Kirchhoff yang kedua, perhatikan bagian atas. Ya, di sini ada hambatan. Nah, karena di sini di sekeliling setiap simpul tertutup jumlah aljabar dari tegangan haruslah sama. Berarti sigma I kali R. Ya, sigma I kali R. Nah, sekarang I1 yang masuk itu adalah dengan 4 ohm. Berarti 4 I1 ditambah 2 I2 pada simpul atas sama dengan 8 volt. Kemudian yang simpul bawah di sini diperoleh 2 I2, nah ini ya, ditambah 5. Nah, 5-nya dari mana? Karena hambatannya ada 2. 3 ditambah 2 berarti 5. Sigma itu kan jumlah. 5 I3 sama dengan voltnya adalah 9. Nah, dari 4 persamaan ini kita peroleh ada 3 variabel, I1, I2, dan I3. Nah, kalian bisa tuliskan untuk menyelesaikan ini, mencari I1, I2, dan I3-nya adalah menggunakan metode Gauss atau Gauss-Jordan pada materi SPL. Nah, diperoleh, matrik adalah 1 min 1 1 0 min 1 1 min 1 0 4 2 I3-nya nggak ada berarti 0 8 I1-nya nggak ada berarti 0 2 5 9. Diubah sampai bentuk echelon baris, kalian lakukan operasi baris sehingga ditemukan matrik berikut ya. 1 min 1 1 0 0 1 min 2 per 3 4 per 3 0 0 1 1 0 0 9 ya. I2, I3, dan bilangan. Akhirnya diperoleh persamaan ya. Diperoleh I2 per 3 I sama dengan 4 per 3. I3 sama dengan 1 pada baris ketiga. Nah, dari 3 persamaan ini, I3-nya sudah diperoleh 1, kamu substitusikan ke persamaan kedua, diperolehlah I2, kemudian setelah I2 dan I3 ketemu, kemudian kamu substitusikan ke persamaan pertama, diperolehlah I1. Maka I1-nya sama
I1-nya 1, I2-nya 2, I3-nya 1. Ya. Nah, kemudian lembar kerja mahasiswa yang sudah saya berikan, silakan untuk didiskusikan kelompok, kemudian setelah itu dipresentasikan. Adapun kesimpulan untuk hari ini bahwa jika A dan B matrik bujur sangkar sedemikian rupa sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan matrik identitas, maka B disebut balikan atau inverse dari A. Dituliskan dalam B sama dengan A inverse, ataupun juga matrik B mempunyai inverse dari A, maka dituliskan A sama dengan B inverse. Jika tidak ditemukan matrik B, maka A dikatakan matrik tunggal atau singular. Jika matrik B dan C adalah inverse dari A, maka B sama dengan C. Jika suatu determinan merupakan suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matrik bujur sangkar. Adapun untuk penugasan, kalian dapat kunjungi di LMS lmsslc.polynema.ic.id. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.